Kabut tebal bergulung menyelimuti desa setelah api yang membakar tubuh Nenek Husna padam secara misterius. Aroma belerang yang tajam bercampur dengan abu yang berterbangan di udara, menyelubungi malam dengan hawa kematian yang menyesakkan. Warga yang tadinya bersorak menyaksikan eksekusi itu kini terdiam dalam ketakutan yang menggigit. Obor-obor yang mereka pegang bergetar seiring tangan mereka yang gemetar. Pak Udin, salah satu tetua desa, berdiri dengan mata terpaku ke arah lingkaran bara api yang kini kosong. Dia hilang, gumamnya dengan suara bergetar. Tiba-tiba suara gemuruh yang dalam terdengar dari bawah tanah. Tanah di sekitar lapangan desa mulai bergetar, menciptakan retakan-retakan yang memanjang ke segala arah. Hawa panas yang tidak wajar merambat di udara, membuat para warga yang ketakutan mundur beberapa langkah. "Apa ini? Gempa?" tanya salah satu warga dengan suara panik. Namun sebelum ada yang sempat menjawab, tanah di tengah lapangan terbelah dengan suara mengerikan. Asap hitam pekat menyembur dari dalam retakan, disertai api yang menyala-nyala. Dari dalam kegelapan itu muncul sosok yang tinggi dan mengerikan, Nagumo. Tubuhnya raksasa dengan kulit seperti batu hitam yang retak, bercahaya merah seperti lava yang mengalir. Dua tanduk besar melengkung keluar dari kepalanya dan matanya bersinar merah menyala, menatap setiap manusia di sekitarnya dengan kebencian yang membara. Ia menggenggam tongkat kayu raksasa yang dihiasi dengan rune bercahaya yang memancarkan energi gelap. Suara Nagumo menggema, menggetarkan bumi. "Kalian telah memanggilku. Sekarang kalian akan menanggung akibatnya. Desa ini akan kubakar sampai menjadi abu." Jeritan panik menggema di seluruh desa. Para warga berlarian ke segala arah, mencoba menyelamatkan diri dari kehancuran yang akan datang. Namun, Nagumo tidak membiarkan mereka lolos begitu saja. Dengan satu ayunan tongkatnya, tanah terbelah, dan semburan api menyala tinggi, membakar segala yang dilewatinya. Tubuh-tubuh yang terbakar jatuh bergelimpangan, meninggalkan jeritan kesakitan yang menggema di udara malam. Di tengah kekacauan itu, Rama, salah satu anak panti asuhan yang selamat, berlari dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Ia tidak peduli lagi dengan desa atau siapapun di sana. Satu-satunya yang ada dalam pikirannya hanyalah menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan napas tersengal dan tubuh yang penuh luka akibat reruntuhan, Rama berlari melewati gang-gang sempit desa yang penuh dengan mayat hangus dan reruntuhan rumah yang terbakar. Di kejauhan, ia mendengar jeritan warga yang masih mencoba melawan atau melarikan diri dari amukan Nagumo. "Ini bukan tempatku. Aku harus keluar dari sini. Aku harus selamat," gumamnya dengan suara bergetar. Tanpa menoleh ke belakang, Rama melarikan diri ke arah hutan yang gelap. Kakinya terantuk beberapa kali oleh akar dan batu, tetapi ia tidak peduli. Ketakutannya mengalahkan rasa sakit di tubuhnya. Genio dan Iva berdiri di tengah kekacauan itu bersama putri mereka, Nipa, yang menangis ketakutan dalam pelukan ibunya. "Kita harus pergi dari sini," teriak Iva dengan wajah penuh ketakutan. Genio, seorang pria yang dikenal sebagai pelindung desa, menggenggam tombaknya dengan tangan yang gemetar. "Tidak, aku tidak akan meninggalkan desa tanpa melawan. Genio, ini bukan pertarungan yang bisa kita menangkan. Tolong, pikirkan Nipa," isak Iva sambil menarik lengan suaminya. Namun Genio tetap berdiri teguh. "Jika aku harus mati demi melindungi kalian, maka biarlah begitu." Dengan air mata yang mengalir deras, Iva akhirnya menggandeng Nipa dan berlari menjauh. Meskipun hatinya terasa hancur, meninggalkan suaminya yang menghadapi Nagumo sendirian.
Genio berdiri tegak menghadapi Nagumo yang melangkah, mendekat dengan langkah berat yang mengguncang tanah. "Hei monster, kalau kau ingin membunuh seseorang, bunuh aku dulu," tantangnya dengan suara lantang. Nagumo tertawa mengerikan. "Manusia kecil yang bodoh, kau akan mati dengan cara yang menyakitkan." Dengan satu ayunan tongkatnya, Nagumo menghantam Genio dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuh Genio terlempar jauh, menghantam tanah dengan suara keras. Darah muncrat dari mulutnya, tetapi ia masih mencoba bangkit, meskipun tubuhnya terluka parah. "Aku tidak akan menyerah," gumamnya dengan napas tersengal. Namun Nagumo tidak memberinya kesempatan. Dengan cakar besarnya, ia mencabik tubuh Genio hingga hancur berkeping-keping. Dari kejauhan, Iva menyaksikan suaminya terbunuh dengan mata yang dipenuhi air mata. "Genio!" jeritnya histeris. Namun jeritannya menarik perhatian Nagumo. Ia berbalik dan menatap Iva dengan senyum mengerikan. "Sekarang giliranmu, perempuan lemah." Iva yang masih menggenggam tangan Nipa mencoba berlari, tetapi langkahnya terhenti ketika Nagumo melompat dan mendarat tepat di depan mereka. "Jangan sentuh anakku," teriak Iva sambil berdiri di depan Nipa, melindungi putrinya dengan tubuhnya sendiri. Nagumo hanya tertawa. "Kau ingin mati demi anakmu? Baiklah." Dengan satu gerakan cepat, cakar Nagumo menembus tubuh Iva. Darah menyembur deras dari luka di perutnya. Iva terhuyung, tetapi ia tetap berdiri dengan tubuh yang gemetar. "Nipa, lari!" bisiknya dengan napas tersengal. Namun Nipa yang ketakutan tidak bisa bergerak. Air matanya mengalir deras saat ia melihat ibunya terjatuh ke tanah. Nagumo mengangkat cakar berlumuran darahnya, siap memberikan serangan terakhir. Namun tiba-tiba sebuah cahaya biru menyilaukan muncul dari arah belakang Nagumo. "Jangan sentuh dia!" Ray, seorang pemuda desa yang memiliki kekuatan supranatural, muncul dengan wajah penuh tekad. Tangannya bersinar dengan energi yang kuat. Ia mengayunkan tangannya, menciptakan penghalang energi yang memukul mundur Nagumo. Nagumo menggeram marah. "Siapa kau?" "Aku yang akan menghentikanmu," jawab Ray dengan suara tegas. Ray segera mendekati Nipa yang masih terisak di samping tubuh ibunya yang sudah tak bernyawa. "Kita harus pergi sekarang," katanya sambil menggenggam tangan Nipa. Nipa hanya bisa mengangguk dengan wajah yang masih dipenuhi air mata. Ray menghadapi Nagumo sekali lagi. Ia membentuk segel dengan tangannya, menciptakan lingkaran cahaya yang memancarkan energi kuat. "Aku akan menyegelmu di desa ini. Kau tidak akan pernah keluar." Nagumo mengamuk, mencoba menerobos segel yang mulai terbentuk di sekelilingnya. Namun Ray tetap berdiri teguh meskipun tubuhnya gemetar oleh tekanan energi yang luar biasa. "Segel ini akan mengikatmu selamanya," teriak Ray dengan penuh tekad. Lingkaran cahaya semakin menyempit, memerangkap Nagumo di dalamnya. Dengan satu teriakan terakhir yang mengguncang desa, Nagumo akhirnya terkurung dalam segel yang bercahaya terang. Ray yang kelelahan menarik napas panjang. "Kita berhasil untuk sementara." Ia menggenggam tangan Nipa erat-erat. "Ayo, kita harus kabur sebelum segelnya melemah." Dengan langkah tergesa-gesa, Ray dan Nipa melarikan diri menuju hutan, meninggalkan desa yang kini sunyi dengan aroma kematian dan kutukan yang masih menggantung di udara. Malam terus beranjak dalam keheningan yang menyesakan. Desa yang tadinya penuh kehidupan, kini hanya menyisakan abu dan aroma kematian. Hanya ada suara angin yang menggoyangkan dedaunan, serta suara sesekali dari binatang malam yang menyaksikan kehancuran dari kejauhan. Di tengah kegelapan hutan,
Ray dan Nipa berjalan dengan langkah berat. Nipa masih menangis terisak, wajahnya sembab dan penuh duka setelah kehilangan kedua orang tuanya, Genio dan Iva. Tubuh mungilnya gemetar, bukan hanya karena dinginnya malam, tetapi juga rasa takut yang masih membayangi. "Tenanglah, Nipa. Aku di sini," kata Ray dengan lembut. Meskipun dalam hatinya ia juga penuh ketakutan dan kesedihan. Ray berhenti sejenak di sebuah celah batu besar yang terlindung oleh pepohonan tinggi. Ia menurunkan Nipa dan menatap wajah gadis kecil itu dengan mata penuh simpati. "Kita istirahat di sini dulu. Kau pasti lelah." Nipa tidak menjawab. Ia hanya memeluk lututnya sambil menangis terisak. Ray merasa hatinya tersayat. Ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa meredakan rasa kehilangan yang dialami Nipa. Namun, ia bertekad untuk melindunginya apapun yang terjadi. Dengan hati-hati, Ray melepas jubahnya dan menyelimuti tubuh Nipa yang gemetar. "Aku janji akan menjaga kamu, Nipa. Mulai sekarang, anggap saja aku kakakmu." Nipa akhirnya mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. "Benarkah, Kak Ray nggak akan ninggalin Nipa?" Ray tersenyum meski wajahnya dipenuhi rasa lelah. "Aku janji, aku nggak akan ninggalin kamu. Kita akan cari tempat yang aman dan hidup bersama." Selama beberapa hari berikutnya, Ray merawat Nipa dengan penuh perhatian. Ia mencari buah-buahan liar dan menangkap ikan dari sungai kecil yang mengalir di tengah hutan. Setiap malam, ia membuat api unggun kecil untuk menghangatkan tubuh mereka dan menjaga Nipa tetap aman dari binatang buas. Nipa yang awalnya trauma perlahan mulai berbicara lagi. Ray mengajaknya bercerita tentang kenangan indah bersama orang tuanya, meskipun seringkali cerita itu diakhiri dengan tangisan. "Kak Ray, menurutmu Nagumo masih ada di desa?" tanya Nipa suatu malam. Ray menghela napas. "Aku sudah menyegelnya, tapi segel itu mungkin gak akan bertahan selamanya. Kita harus tetap waspada." Nipa menatap api unggun dengan tatapan kosong. "Aku benci dia. Dia ambil papa dan mama." Ray menggenggam tangan Nipa erat-erat. "Aku tahu, Nipa, tapi yang terpenting sekarang adalah bertahan hidup dan jadi lebih kuat. Suatu hari nanti kita bisa membalas semua ini." Nipa mengangguk dengan mata penuh tekad. "Aku akan belajar jadi kuat seperti Kak Ray."